yang indah, Yesus memandang diriku. Suci, suci, sucikan kami Tuhan. Gloria, Gloria, malaikat Tuhan bernyanyi. Gloria, Gloria, anugerah Tuhan besar. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah melupakan kami. Terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami kembali dengan keadaan yang sehat dan selamat untuk menikmati kelanjutan kehidupan kami di bawah matahari yang indah yang cerah pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang memberi jaminan yang sejati, yang akan bertahan sepanjang kami menikmati kehidupan kami di bawah kolong langit di atas bumi ini. Tuhan, suci dan kuduskan kami dari segala dosa dan kelemahan kami yang telah kami lakukan, baik melalui pikiran, tutur kata, sikap dan gerak-gerik kami, serta hati kami yang sungguh menyakiti hati-Mu dan telah mendukakan Roh Kudus-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa mengampuni dan menguduskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini ya Bapa. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami, kiranya berkat yang tak terhingga daripada Allah Bapa dan kasih yang tidak pernah berkesudahan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta berkat penyertaan dan kekuatan, penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu, tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan.
Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, kemah sejati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nas kita pada pagi hari ini, Rasul Paulus menjelaskan soal tempat kediaman kita. Menurut Rasul Paulus, ada dua tempat kediaman kita, yakni yang pertama ialah kediaman kita yang ada di bumi ini, baik itu rumah dan juga tubuh kita sendiri. Semuanya ini hanya bersifat sementara, bila-bila akan dibongkar dan dipindahkan. Bagaikan sebuah kemah yang tidak akan tempat orang diam selama-lamanya. Sedangkan yang kedua adalah tempat kediaman yang disediakan Tuhan di surga. Rasul Paulus berkata bahwa jika kemah tempat tinggal di bumi dibongkar, maka ia akan mendapat kemah tempat tinggalnya yang baru, yang lebih indah dan kekal, yaitu di surga. Kata kemah di bumi menunjukkan kepada tubuh orang-orang percaya di bumi atau kehidupan orang-orang percaya di bumi. Dan saat kemah tersebut dibongkar, berarti tubuh jasmani akan hilang atau mati. Maka tubuh jasmani ini akan digantikan dengan tubuh rohani, yaitu kemah surgawi yang bersifat kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah yang Rasul Paulus mau jelaskan di dalam bagian ini untuk kita? Ada beberapa hal yang sangat penting yang hendak dijelaskan oleh Rasul Paulus tentang tempat kediaman itu. Yang pertama, yaitu adalah tempat kediaman di bumi. Tempat kediaman di bumi adalah tubuh manusia di saat masih hidup. Di saat ini masih hidup, manusia mempunyai banyak masalah, selalu mengeluh dan penuh dengan kesusahan. Rasul Paulus mengibaratkan kehidupan kita di dalam dunia ini, kita hidup penuh dengan tantangan dan cabaran sehingga kita sangat memerlukan kuasa pertolongan daripada Tuhan. Rumah tempat kediaman kita di bumi, bagaimanapun kuatnya dan indahnya, hanya dengan sekelip mata kita akan pergi meninggalkannya. Karena itu bukan tempat kita tinggal selama-lamanya. Dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20 berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita sudah siap beralih dari rumah yang sementara ini ke tempat yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus bagi kita? Lalu yang seterusnya adalah tempat kediaman di surga. Tempat kediaman di surga ini senantiasa dirindukan oleh orang-orang percaya. Karena Tuhan telah berjanji bahwa tempat itu tidak ada tangisan dan penderitaan. Dan juga tempat itu sungguh indah dan kekal. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-50 berkata, ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah
tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tubuh kita ini juga bagaikan sebuah kemah yang tidak sempurna karena memiliki begitu banyak kekurangan yang memerlukan kebahagiaan. Selama kita hidup di dalam kemah yang sementara ini, kita selalu mengalami beban yang berat dan tekanan. Oleh karena itu, kita mau berpindah ke tempat yang indah dan kekal. Tubuh yang bagaikan sebuah kemah yang sementara ini juga harus siap dibongkar oleh Tuhan untuk dipindah ke suatu tempat yang indah dan kekal. Karena tubuh kita ini kelihatan indah dari luar, tetapi sesungguhnya memerlukan kelengkapan daripada Tuhan dan jaminan yang sungguh yang memberi ketenangan dan kedamaian bagi kita. Oleh karena itu kita harus menjalani hidup di dalam kemah yang sementara ini mendasarkan kehidupan kita kepada Dia yang mempunyainya, yaitu Allah pencipta kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sudah sedia dipindahkan dari kemah yang sementara ini? Karena tempat yang kekal bagi kita sudah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, jalanilah hidup kita dengan cara yang Tuhan kehendaki, agar saat kita dipindah olehnya, sungguh kita sudah sedia menikmati tempat yang indah yang kekal. Di sana tidak ada penderitaan dan tangisan bagi kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini, yang selalu memberi keyakinan kepada kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu memperdulikan kami di tengah-tengah kesulitan atau kekhawatiran kami selalu dalam hidup ini. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah untuk memberi kelegaan dan ketenangan bagi hati dan seluruh kehidupan kami. Bapa di surga, berkatilah seluruh umat-Mu pada saat ini, agar kami sungguh giat mencari Engkau di dalam kehidupan kami, selagi ada waktu yang sungguh berharga yang Tuhan berikan kepada kami. Pertajamkan hati dan pikiran kami, serta pengertian kami, agar kami tidak melengahkan waktu yang ada ini, karena ada waktunya kami tidak mempunyai kesempatan yang baik seperti mana kami ada pada saat ini. Berkati setiap umat-Mu yang begitu setia, memberkati di dalam pelayanan-Mu ya Tuhan, baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik secara gereja maupun secara kumpulan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janji-Mu di atas pekerjaan dan usaha mereka, agar mereka sungguh mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau senantiasa memagari dan melindungi seisi keluarga kami. Sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain, Engkau tetap Tuhan yang Maha Kuasa, menasihati kami sebagai penasihat yang ajaib, sebagai Bapa yang kekal menjaga dan melindungi kami. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang berada di dalam kedukaan Roh Kudus hiburkan mereka. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau adalah Tuhan yang senantiasa menopang, yang menjadi kota benteng keselamatan bagi kami dari hari ke hari dan saat ke saat. Kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.